Benar saja, Xiao Guai terbang ke ruang dan waktu dengan senyuman di atas tikus opera kucing. Sementara Bai Guanxing melambaikan lengan bajunya. Ini adalah alam daunnya, dan dunia, ruang dan waktu semuanya diubah olehnya. Ke Tiangxuan juga tidak tahu ruang dan waktu apa yang telah ditembus Qin Yichen. Tampaknya Bai telah menggunakan cara terbaik untuk menembus ruang dan waktu untuk mata dewa mereka, dan pemandangan yang dilihatnya juga dapat dengan mudah dipahami. Saya melihat Xiao Guai berdiri di atas salju, dan salju sepertinya tidak berubah. Tetapi Tiangxuan Ke dengan jelas merasakan bahwa ada dua dunia yang terpisah. Di tanah bersalju tempat Xiao Guai berdiri, bahkan ada lebih banyak gua, seperti yang digali oleh seorang goper. Ke Tiangxuan melihat lebih dekat, dan melihat bahwa gua itu diperpanjang ke segala arah, seperti labirin. Masuk dengan tergesa-gesa, hanya akan sulit untuk membedakan arahnya. Namun, sangat disayangkan bahwa jaring Tianluo menyebar ke gua-gua salju, seperti mangsa yang melarikan diri dalam kepanikan meninggalkan jejak kaki yang tidak dapat dihapus di salju, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hehehe, di mana lagi kamu bisa bersembunyi? Xiao Guai berdiri dalam ruang dan waktu, dan Ke Tiangxuan adalah saat kebingungan ini. Salju bergetar lagi, dan ada beberapa gua lagi, seolah-olah Qin Yichen seperti hamster pada saat ini. Terus berkedip dan bergerak, mencoba untuk singkirkan Xiao Guai. Sembunyi. Kamu terus bersembunyi. Jika kamu bersembunyi lebih jauh, ketika jaring langit mencapai ujungnya, tidak akan ada cara untuk mengejarmu. Xiao Guai jelas mengatakan ironi, dan Ke Tiangxuan tidak tahan melihatnya lagi. Tidak peduli seberapa jauh dia bisa melarikan diri. Dapatkah dia melarikan diri ke surga dan bumi? Di mana surga dan bumi berada, kekuatan harta surga dapat diselimuti. Tetapi saat berikutnya, wajah Ke Tiangxuan berubah. Dan barbeque di mulutnya seperti mengunyah, dan tiba-tiba dia tertegun. Tunggu. Tianxing tidak terikat oleh jaring Tianluo sekarang. Ke Tiangxuan tampaknya telah menemukan titik buta. Itu tidak benar. Kekuatan supernatural memiliki kecepatan menyapu, dan kecepatan kedatangan Taoisme. Namun, jaring Tianluo, apakah butuh waktu lama untuk menangkap langit? Ke Tiangxuan sangat curiga. Dia bahkan yakin bahwa pita yang dia lihat hanyalah manifestasi dari jaring Tianluo. Dan itu adalah manifestasi bahwa mereka dapat melihat dan bersentuhan dengan makhluk-makhluk antara langit dan bumi. Meskipun lubang ini sebenarnya adalah ruang dan waktu yang menusuk, tidak peduli seberapa cepat ruang dan waktu menembus, langit akan selalu ada di dunia. Ini masuk akal bahwa tidak mungkin jaring surga mengejar begitu lama. Tanda seru. Itu saja, ayahnya berkata bahwa ketika dia merasakan jaring Tianluo, dia sudah jauh di dalamnya. Meskipun ayah dan Kaisar Jingtian sedang mendung, kekuatan magis kedua kaisar berubah dalam sekejap sudah cukup untuk menembus ruang dan waktu dan berkeliling dunia, tetapi mereka masih tidak bisa melarikan diri. Ke Tiangxuan mengerutkan kening. Dia menggosok dagunya dengan jintan yang masih tersisa, berpikir diam-diam, ini bukan masalah sepele, dan gadis kecil itu pasti tidak memasukkan air. Bahkan jika kucing itu memainkan tikus, ia dengan senang hati membiarkan tikus melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi premisnya adalah ia tidak akan lepas dari telapak tangan Anda. He Tianxing, oh ya. Keahlian Kaisar Yue Kong benar-benar bagus. Bisakah kamu memberinya sepotong lagi? Ke Tiangxuan mengambil sepotong barbeque lagi dan memakannya. Seperti yang diharapkan, Xiao Guai secara bertahap menyadari bahwa itu salah. Jaring Tianluo telah dikejar, tetapi belum menyusul. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanda seru. Xiao Gu tercengang. Dia bisa merasakan jaring Tianluo menyebar terus-menerus, menembus lapisan ruang. Pedang bodoh tidak bisa melarikan diri, tetapi jaring Tianluo tidak bisa menyusul. Pisau bodoh. Apakah kamu menggunakan prajurit kekaisaran secara diam-diam? Sudah kubilang, cepat keluar dan jangan membuat nenek tidak sabar. Xiao Guai berseru. Jika bukan karena dukungan suaminya, dia akan merasakan retakan ruang waktu yang dalam di mana-mana, dan ada sedikit ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Pergi. Kamu lari lagi. Aku tidak percaya bahwa kekuatan ilahimu tidak akan pernah habis. Ketika kamu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggali lubang, aku tidak akan mengalahkanmu sampai mati. Xiao Guai memegang tanduk roknya dengan kedua tangannya, dan berjalan dengan marah ke celah ruang waktu. Masih tidak lupa Jiao berteriak, sudah kubilang, semakin lama kau melarikan diri, semakin sedikit kesabaran bibimu. Semakin sedikit kesabaran, semakin banyak marah. Semakin marah Anda, semakin keras Anda akan dipukuli saat Anda menangkap Anda. Meski Xiao Guai berteriak, nyatanya bahkan hatinya sendiri penuh kecemasan. Tidak mungkin seorang kaisar yang kuat bisa lepas dari belitan jaring Tianluo. Kenapa pedang bodoh itu belum ditangkap sampai sekarang? Meskipun jaring Tianluozi sepertinya semakin dekat dan semakin dekat dengan pisau pencuri, tapi tiba-tiba, jaring Tianluo bergetar, dan Xiao Guo dengan tajam menangkapnya, seperti sentuhan yang ditangkap tikus, seperti kail dipancing. Mata Xiao Guo berkedip, dan tiba-tiba merasakan celah ruang waktu di sebelah kiri, dan suara Qin Yichen.
datang memohon belas kasihan. Jangan kabur, jangan kabur. Nenek, ayo kumpulkan kekuatan gaib. Di belakang Qin Yichen adalah jaring Tianluo yang mengejarnya. Sepertinya dia kewalahan oleh siksaan kucing. Dan dia mengambil inisiatif untuk keluar dari selokan seperti tikus mati. Betul sekali. Melihat ini, Xiao Guai tiba-tiba menyeringai. Tetapi pada saat dia sudah mengangkat tamparannya, dia melihat Qin Yichen, yang telah melangkah keluar dari celah waktu dan ruang, menghilang. Segera setelah itu, di belakang kepalanya, terdengar jeritan yang terdengar di udara. Menyerah. Bentak. Xiao Guai ditampar di belakang kepalanya, tubuh mungilnya terhuyung-huyung, dan dia melihat ke belakang dengan marah. Kekuatan ilahi yang terkandung di telapak tangan para dewa sangat marah, tetapi hanya semburan udara yang ditangkap. Kamu. Aku di sini. Bentak. Jangan biarkan aku menggunakan senjata kekaisaran. Xiao Guai menoleh lagi, dan melihat bahwa pedang magis tiba-tiba dibor dari celah ruang waktu itu. Pedang magis tidak memotong, tetapi menggunakan wajah pedang sebagai tamparan, dan menamparkan Xiao Guai. Pisau bodoh. Kamu mencari kematian. Tanda seru. Tanda seru. Xiao Guai memegangi pipinya yang memerah. Pisau bodoh ini berani bermain dengan dirinya sendiri. Dia juga bukan seorang vegetarian. Kaisar penuh dengan prestise, dan dia segera waspada terhadap sekitarnya. Dia bahkan menatap matanya, dengan sayap kupu-kupu menutupi punggung dan kiri dan kanannya, dan dia memiliki brokat sutra di tubuhnya, yang bisa digambarkan sebagai tanpa celah. Dia tidak memiliki kekurangan. Pisau bodoh itu akan menunjukkan kekurangannya cepat atau lambat. Dengan pelacakan jaring Tianluo, hanya masalah waktu sebelum mangsanya ditangkap. Terlebih lagi, tanpa membutuhkan jaring Tianluo, prestise kekaisarannya tidak mengambil waktu sejenak untuk menangkap Qin Yichen yang melarikan diri dalam ruang dan waktu. Lihat kemana kamu pergi. Xiao Guai langsung menunjukkan telapak tangan dewanya, tetapi telapak tangan kecil itu mengandung kekuatan untuk merobek dunia. Bagian depan telapak tangan dengan mudah merobek ruang dan waktu, tetapi di saat berikutnya, Xiao Guai meratap dalam gelombang. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Aku melihat Xiao Guai tiba-tiba mencabut telapak tangannya, tetapi telapak tangan kecil itu sudah ditutupi dengan jarum ajaib. Meskipun ada gaun brokat, itu hanya membuat telapak tangannya tidak bisa ditembus, tetapi masih diisi dengan jarum ajaib. Jarum Heze. Ke Tiangxuan terkejut, mencondongkan tubuh ke depan. Ini, bukankah seharusnya itu dianggap sebagai senjata kekaisaran? Bai Guanxing juga tidak bergerak, melainkan menonton pertunjukan yang bagus dengan biji melon. Xiao Guai mendengarkan nafas dingin. Dia mengertakkan gigi dan mencabut jarum ajaib, menghentakkan kakinya kesakitan. Pisau bodoh. Tanda seru. Tanda seru. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Tadi, napas itu jelas pedang bodoh itu.